Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan jurnal tentang perencanaan strategi sistem informasi perusahaan dengan pendekatan model Ward and Paper, studi kasus PG Vanada Superplayer Purwakarta. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 8, yang pertama yaitu Hanifatul Faikoh, kemudian Ahmad Jorji Zaidan, dan Amrullah Rahman Farisi. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu latar belakang. PG Vanada Superplayer Purwakarta merupakan perusahaan genteng di wilayah Purwakarta, Subang, dan Karawang. Pada perusahaan ini sudah menerapkan sistem informasi dan teknologi informasi. Namun sebelumnya peranan SI hanya berfungsi sebagai penunjang dalam hal efisiensi biaya operasional, meningkatkan ketepatan dan produktivitas operasi dari berbagai fungsi perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian pada jurnal ini yaitu guna merumuskan dan mendukung strategi SI dan strategi bisnis PG Vanada Superplayer ini diperlukan suatu analisis yang baik, maka digunakan sebuah alat ukur kinerja SI yaitu BSC atau Balance Scorecard dan CSF atau Critical Success Factor yang mengintegrasikan sebagai berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi SI yang mampu meningkatkan strategi bisnis perusahaan dan daya saing perusahaan. Model kerangka kerja dari perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi menurut Ward and Paper adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu input sebagai masukan dalam perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi terdiri atas the internal business environment yang merupakan strategi bisnis yang digunakan pada masa sekarang, tujuan, sumber daya, proses, dan budaya organisasi serta nilai dari bisnis itu sendiri. Kemudian the external business environment meliputi sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, industri, dan iklim kompetisi di mana perusahaan tersebut beroperasi. Selanjutnya, the internal SITI environment, yaitu pandangan SITI terhadap bisnis pada masa sekarang ini, pengalaman perusahaan dalam bisnis, cakupan bisnis, dan kontribusinya terhadap pasar, kemampuan perusahaan, sumber daya dalam perusahaan, dan infrastruktur teknologi yang digunakan. Yang kedua yaitu proses perencanaan strategi SITI. Proses di mana informasi yang diperoleh serta hasil analisis yang diperoleh dari input akan diolah untuk menghasilkan output. Yang ketiga yaitu output merupakan hasil dari proses yang mencakup SITI Management Strategi, yaitu elemen umum dari strategi yang akan diaplikasikan pada organisasi secara menyeluruh untuk memastikan konsistensi kebijakan berdasarkan kebutuhan. Kemudian bisnis SI strategi, yaitu bagaimana setiap unit dapat memanfaatkan SITI dalam mencapai sasaran bisnisnya. Sekian untuk pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh Ahmad Jorji Zaidan. Kepada saudara Jorji dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Metodologi perencanaan strategi SI menurut Ward and Paper. Pendekatan metodologi ini terdiri dari tahapan masukan dan tahapan keluaran. Ward and Paper 2002 sampai 2003. Tahapan masukan terdiri dari yang pertama, analisis lingkungan bisnis internal yang mencakup aspek-aspek strategi bisnis saat ini, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya nilai-nilai bisnis organisasi. Yang kedua, analisis lingkungan bisnis eksternal yang mencakup aspek-aspek ekonomi, industri, dan iklim bersaing perusahaan. Yang ketiga, analisis lingkungan SITI internal yang mencakup kondisi SITI organisasi dari perspektif bisnis saat ini, bagaimana kematangannya, bagaimana kontribusi terhadap bisnis, keterampilan sumber daya manusia, sumber daya, dan infrastruktur teknologi,
termasuk juga bagaimana portofolio dari SITI yang ada saat ini. Yang keempat, analisis lingkungan SITI eksternal, yang mencakup tren teknologi dan peluang pemanfaatannya, serta penggunaan SITI oleh kompetitor, pelanggan, dan pemasok. Sedangkan tahapan keluaran merupakan bagian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan strategis SITI yang isinya terdiri dari yang pertama, strategi SI bisnis, yang mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan SITI untuk mencapai sasaran bisnisnya, portofolio aplikasi, dan gambaran arsitektur informasi. Yang kedua, strategi TI, yang mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia SITI. Penyusunan perencanaan strategi sistem informasi pada PG Vanada Superpleret Purwakarta menggunakan metode Word and People. Yang pertama, menganalisis menggunakan analisis Word, yaitu untuk menilai kekuatan dan kelemahan utama pada sumber daya dan daya saing yang dimiliki oleh PG Vanada Superpleret Purwakarta. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki PG Vanada Superpleret untuk dipertahankan dan ditingkatkan sebagai daya modal bersaing dan juga sebagai penutup kelemahan perusahaan. Yang ketiga, menganalisis menggunakan analisis value chain, yaitu pada setiap tahapan mampu meningkatkan nilai dan pemanfaatan pada barang yang diproduksi. Yang keempat, menganalisis menggunakan analisis balance scorecard untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif dan tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Hanifatul Faikoh. Pada saudari Hanif, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya ada pengelompokan aplikasi yang dibutuhkan oleh PG Vanada Superpleret Purwakarta adalah yang pertama ada aplikasi sistem informasi akuntansi dan perkantoran atau SIAP. Yang kedua aplikasi sistem informasi keuangan. Yang ketiga aplikasi pemasaran atau marketing. Yang keempat aplikasi sistem informasi kepegawaian. Yang kelima kepegawaian. Yang keenam data outsource. Yang ketujuh, aplikasi sistem informasi persediaan barang. Yang kedelapan, aplikasi sistem bisnis. Yang kesembilan, aplikasi sistem informasi kualitas produk. Dan selanjutnya juga ada pengelompokan kesenjangan teknologi informasi, yaitu merupakan pemanfaatan teknologi yang digunakan, yaitu berupa LAN sebagai akses jaringan, server farm, router, switch hub, kabel UTP, modem, dan smart UPS. Next. Yang selanjutnya ada portofolio aplikasi sistem informasi mendatang, yaitu merupakan aplikasi sistem informasi yang dibutuhkan di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Rancangan aplikasi sistem informasi yang dibutuhkan adalah yang pertama ada strategis, yaitu pengembangan desain infrastruktur, membuat suatu sistem Jarkom untuk pengelolaan data PG Vanada Superpleret terintegrasi. Yang ketiga, mendesain manajemen basis data. Yang keempat, menentukan spesifikasi kebutuhan minimal SW atau HW yang akan digunakan dalam aktivitas bisnis. Yang kelima, merancang kebijakan manajemen perubahan atau change management policy atas terapkan sistem informasi baru. Yang kedua, ada high potensial. Yang pertama ada mendesain bentuk dan model genteng berbasis sistem teknologi. Yang kedua, merancang web yang sesuai dengan kebutuhan dan secara estetika dapat diterima oleh user. Yang ketiga, aplikasi sistem informasi berbasis LAN. Yang keempat, sistem absensi karyawan berbasis IT. Yang kelima, aplikasi pengelolaan data limbah. Yang keenam, penjualan dan transaksi produk online. Next. Yang ketiga, ada KI operasional. Yang pertama, ada marketing tools aplikasi e-business. Yang kedua, marketing promo produk pada distributor. Yang ketiga, kebijakan IT risk management. Yang keempat, merancang sistem maintenance perusahaan. Yang kelima, peningkatan omset penjualan melalui event-event pemeran UKM. Yang keenam, penilaian kinerja pegawai atau outsource. Yang
4, yaitu ada pengembangan aplikasi SIAK pendukung manajemen perusahaan, sistem kualifikasi kompetensi pegawai, aplikasi e-enforcement, aplikasi persiapan bahan pelatihan teknologi baru, dan yang terakhir aplikasi kepegawaian. Untuk kesimpulannya, yaitu perancangan strategi sistem informasi ini digambarkan dalam kerangka kerja metode pendekatan perencanaan strategis sistem informasi dari John Ward and Report, di mana metode ini membagi menjadi dua bagian masing-masing, yaitu analisis internal bisnis organisasi, analisis eksternal bisnis organisasi, analisis internal SITI, serta analisis eksternal SITI. Perencanaan strategis SITI ini menjadikan PG Vanada Superplayer Purwakarta memiliki keunggulan bisnis yang kompetitif dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan genteng lainnya di wilayah Purwasuka, yaitu Purwakarta, Subang, Karawang, dan Kota Bogor, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kompetensi perusahaan dan kompetensi pegawai strategis perusahaan akan tercapai sesuai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Saudari Hani atas penyampaiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.